Oh, rekayasa setan lemah, rekayasa perempuan kuat. Berarti perempuan lebih berbahaya dibandingkan setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, tetapi saya ini sekarang sudah meninggalkan cara lama ya, cara kalau dalam tradisi pesantren itu namanya bandungan. Bandungan itu saya yang baca, kemudian kalian mendengarkan. Makanya kita melakukan kajian khusus ini karena kalau bandungan saja itu setelah saya hitung tingkat penerimaan itu ya, penerimaan audiens itu cuma 2%. Itulah yang menyebabkan jarang sekali santri jadi kiai. Yang jadi kiai itu ya anaknya kiai. Kenapa? Karena anak kiai itu biasanya diajari secara private atau semi private, bahkan ya private sesungguhnya, diajari sendiri. Nah, santri secara umum itu tidak mendapatkan fasilitas itu. Nah, kalian di sini di Monas Institute ini kalian mendapatkan fasilitas itu dengan ada mentoring, kemudian saya ajari satu persatu. Saya sudah meninggalkan tadi itu yang metode bandungan tadi itu. Apalagi kalian adalah mahasiswa ya. Maka ini ya harus ada tanya jawab. Jangan satu arah saja. Kalau satu arah itu ya pasti yang kelihatan paling pintar adalah ustadznya. Kenapa? Sudah dipersiapkan dulu. Kalian cuma mendengarkan aja. Nah, maka ini harus ada tanya jawab ya. Jadi kajian kita selalu tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke, Bais, mau nanya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya yang telah diberikan pada saya. Saya akan bertanya tentang analisis semantik ya. Semantik adalah pergeseran makna dari kata dasar atau dari makna tekstual menjadi kontekstual, yang mana semantik ini digagas juga oleh tokoh yang dari Jepang, Tokyo, yaitu namanya Toshihiko Izuzu ya. Yang akan saya tanyakan adalah dalam surah Qaf ayat 23 dan 27 terdapat lafaz Qorin ya. Dalam tafsir Jalalain ditafsirkan Qorin yang pertama itu malaikat dan Qorin yang kedua itu setan. Nah, dari pernyataan tadi, perbedaan makna itu, bagaimana pendekatan semantik Syekh Jalaluddin terhadap ayat tersebut ya, terima kasih. Oke, pertanyaannya adalah pada ayat surat Qaf ayat 23. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Kemudian dibandingkan dengan ayat 27. Qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Nah, di sini ini ada perbedaan makna ya. Qorin itu arti aslinya apa? Kalian paham tadi yang ditanyakan Iis itu? Yang ditanyakan adalah kenapa berbeda. Yang pertama yang disebut Qorin itu adalah al-malak, ya kan? Malaikat. Tetapi pada ayat 27 Syekh Jalaluddin mengatakan Qorinuhu itu adalah asyaiton. Yang satu ditafsirkan dengan malaikat, yang satu ditafsirkan dengan setan. Gimana kok bisa begitu? Wong sama-sama Qorin kok. Ya, ini pembahasannya adalah pembahasan semantik. Di dalam Al-Qur'an persoalan semantik itu banyak sekali ya. Jadi memang memahami Al-Qur'an ini tidak bisa simpel hanya memahami kata-katanya kemudian kita tarik simpulannya, itu tidak bisa. Terlalu banyak kata-kata di dalam Al-Qur'an, bahkan kalimatnya itu yang sangat complicated. Jadi memahami Al-Qur'an itu memerlukan 13 disiplin ilmu ya. Tahu 13 disiplin ilmu itu. Jadi kalau belum punya 13 ilmu itu ya nanti akan sesat nanti kalau memahami Al-Qur'an. Kalau yang ini misalnya satu apa? 13 itu. Satu ilmu
Shorof. Yang pertama kali itu shorof. Shorof dulu. Kalian harus menguasai. Kalau ini semuanya sudah lah ya. Nahwu, kemudian nahwu ya. Setelah shorof, kemudian bisa dipraktekkan. Nah ini yang seringkali metode mengajarkannya aja yang kurang pas, sehingga belajar bahasa Arab itu jadi kelihatan susah, padahal sebenarnya yang enggak. Faktanya banyak TKW, TKI yang ke Arab Saudi bisa bahasa Arab kok. Cuma persoalannya bahasa Arabnya bukan bahasa Arab Fusha, sehingga mereka pulang ke kampung halaman juga enggak ada yang jadi ulama, kira-kira begitu ya. Karena bahasanya beda, dan memang memahami Al-Quran itu membutuhkan logika yang kuat sekali. Kalau tidak memiliki logika yang kuat ya agak berat. Ya berat bahkan ya. Yang pertama adalah ilmu shorof, kemudian ilmu nahwu, kemudian ilmu rosem, kemudian ada balaghah. Balaghah itu dibagi menjadi berapa? Ma'ani, badi, bayan. Kemudian ilmu arud, ilmu qawafi, ya. Kemudian ilmu syair itu. Kemudian insya, kemudian khitobah, kemudian tarikh adab, ya, sejarah peradaban itu apa namanya, sirah nabawiyah itu penting juga untuk mengkaji Al-Quran, sehingga yang kita tarik itu betul-betul sesuai dengan yang diinginkan oleh Al-Quran. Nah ini kalau yang ditanyakan Iis tadi adalah kajian semantik namanya ya, pergeseran makna, ada pergeseran makna secara semantik. Jadi ada kata-kata yang dulu itu maknanya hanya satu, kemudian berubah menjadi makna yang lain, menjadi yang lain lagi. Contohnya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Contohnya apa? Contohnya apa ya? Contohnya. Misalnya ini kalau bahasa Melayu misalnya, bahasa Melayu. Kalian kalau memahami pusing itu apa? Pusing itu apa? Sakit kepala. Tapi kalau kalian ke Malaysia, pusing itu apa? Berputar-putar. Ayo pusing-pusing gitu. Upin Ipin ya kan? Kalian kan suka nonton Upin Ipin. Itu pusing-pusing itu berputar-putar. Berarti kepalaku pusing itu kepalaku berputar-putar. Oh gitu. Apalagi? Ya toh? Nah, jadi mengalami perubahan itu. Jadi dari bahasa Melayu yang artinya memang berputar aslinya, tapi kemudian di dalam konteks bahasa Indonesia, dalam lingkungan kita ini, pusing itu artinya bukan lagi berputar, tapi tadi itu pusing, pokoknya ya, pokoknya kalau orang bilang pusing itu konteksnya itu kepala gitu loh. Nggak ada orang ayo kita pusing-pusing kota misalnya, kan nggak ada. Paham ya? Itu perubahan tuh. Nah ini adalah contoh kasusnya. Nah di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Kita harus memahami konteksnya, dan memahami konteks ini tidak mungkin dilakukan kalau kita tidak menghafalkannya dengan baik, kemudian melakukan perenungan yang mendalam. Misalnya apa? Kita mulai dari depan aja misalnya kata hudan, karena kan yang sebelum hudan ada kitab ya, misalnya alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin ya. Kata kitab itu yang kalian bayangkan apa kalau sekarang membaca kitab itu? Yang kalian bayangkan apa? Buku ya kan? Nah buku itu adalah tulisan di atas kertas. Awalnya gimana awalnya? Awalnya berasal dari kata apa? Alkitab itu berasal dari kata apa? Kataba. Kataba artinya apa? Menulis. Kataba artinya menulis. Ya, oke. Nah ini juga salah satu kata dari bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, sehingga kita kalau mau memaknai Al-Quran itu jadi mudah, karena banyak kata dari bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ya, ada di dalam Al-Quran, diserap ke dalam bahasa Indonesia, makin mudah lagi gitu. Berasal dari kata ba, yaktubu kitaban. Kata ba yaktubu kitaban artinya menulis, sedang menulis. Kitaban artinya adalah tulisan. Kalau tulisan itu kan mestinya tidak harus ini kan, tidak harus banyak begini kan, satu lembar juga tulisan ya kan. Berarti itu kitab juga gitu. Tapi kemudian ketika kalian diajak bicara orang, wah saya mau membeli kitab, yang dibayangkan apa? Buku, pendelan gitu, kertas-kertas yang di dalamnya ada tulisannya dan sudah dibendel, itu namanya kitab. Nah gitu. Nah tetapi di dalam Al-Quran kemudian Alkitab itu langsung diartikan dengan
dengan Quran. Wah, kitab ini. Makanya misalnya kalau orang Kristen misalnya menyebut kitab sucinya apa? Alkitab juga ya kan? Alkitab. Baca di Alkitab misalnya gitu. Itu sudah spesifik jadinya Alkitab ya. Walaupun Alkitab nanti bisa kita artikan dengan keseluruhan ketetapan. Karena tadi itu kata bayak tubuh kitaban itu juga mengandung perubahan makna yang luar biasa. Kenapa begitu? Karena tadi berasal dari kata menulis dan tulisan, ya kan? Kemudian Alkitab itu artinya menjadi apa? Kalau tadi buku, oke. Kitab itu artinya apa? Di dalam Al-Qur'an. Ketetapan. Loh gitu. Ya, coba bandingkan nih. Kalau ini, oke lah kita masih mengikuti penafsiran lama. Dzalikal kitabu la raiba fi. Yang dimaksudkan Alkitab di situ adalah Al-Qur'an, kitab. Tapi ini juga masalah gitu. Kalau diartikan dengan Alkitab kemudian kalian bayangkan sebagai sebuah buku. Kenapa begitu? Karena pada saat ayat ini turun belum ada bukunya. Iya kan? Bukunya kan nggak ada. Karena Al-Qur'an itu dibukukan pada era siapa? Pertama kali Al-Qur'an dibukukan pada era Abu Bakar, ya. Itu pun masih tidak mau itu sebenarnya Abu Bakar. Ketika itu terjadi perang apa? Perang apa? Coba ingat gak? Nah, ini Sirah Nabawiyah tadi yang saya bilang. Kita harus tahu perang Yamamah, ya. Perang Yamamah itu membuat berapa itu? 40 atau 70. Coba nanti dicek kembali. Ada puluhan lah pokoknya. Ada puluhan penghafal Al-Qur'an yang kualitasnya bagus-bagus itu meninggal dunia. Maka kemudian Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab mengajukan pada Khalifah Abu Bakar, ya Khalifah Rasulullah gitu ya. Ini Khalifah Rasulullah bukan Khalifah Allah. Ya Khalifah Rasulullah, ya Khalifah, ini yang menjadi korban di dalam perang Yamamah banyak sekali. Kalau kita biarkan begini ya, wah ini saya khawatir nanti Al-Qur'an ini hilang gitu. Maka harus ada upaya khusus untuk melakukan kodifikasi ya. Harus ada pengumpulan Al-Qur'an ini. Kemudian kita tulis dalam satu buku kira-kira begitu ya. Nah, Abu Bakar kemudian mengatakan, saya tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Kalau bahasa sekarang apa? Bid'ah, ya kan? Bid'ah karena sesuatu itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Maka kita nggak boleh itu ikut-ikutan mengatakan ini bid'ah dan lain sebagainya. Dan saya termasuk orang yang percaya yang melakukan konseptualisasi bahwa bid'ah itu memang ada dua, bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Bid'ah dolalah itu adalah bid'ah yang berkaitan dengan ibadah mahdhah. Jadi kalau melakukan inovasi ya kepada aspek-aspek yang merupakan peribadatan mahdhah itu, ya itu namanya bid'ah dolalah. Tetapi kalau berkaitan dengan sesuatu yang di luar itu, ya maka disebut sebagai bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu bagaimana? Dulu Nabi tidak menulis Al-Qur'an dalam bentuk satu buku misalnya, kemudian ditulis oleh Abu Bakar. Itu namanya bid'ah hasanah dan kemudian dijelaskan oleh Umar bin Khattab, jangan khawatir, yakinlah bahwa kalau Rasulullah masih hidup pun ya akan meridhoi. Kalau Rasulullah tahu pasti akan diridhoi gitu. Setelah diyakinkan berkali-kali, maka kemudian Abu Bakar mau untuk melakukan kodifikasi itu. Jadi ini memang banyak yang salah paham, dikiranya penulisan pertama kali itu di era Utsman bin Affan. Padahal pertama kali ya dilakukan kodifikasi itu pada era Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika umat Islam sudah melakukan ekspansi ya, sudah terjadi ekspansi kemana-mana itu sampai ke luar Jazirah Arabia. Nah itu kemudian diperlukan lagi dan ditambah lagi dengan perbedaan bacaan-bacaan yang dikhawatirkan bisa membuat kesalahan pengertian, maka kemudian ditulislah Al-Qur'an lebih banyak lagi. Tapi juga cuma 5 jadinya ya. Kemudian setiap mushaf itu dibagi ke beberapa provinsi, Makkah, Madinah, mana lagi itu? Kufah, Syam. Nah, satu lagi dikembalikan kepada Hafsah. Kalau nggak salah itu ya. Nah, coba sejarah yang gitu-gitu
kalian cek secara detail nanti. Kalau salah nanti kita perbaiki. Ya. Nah, tadi itu berarti kan nggak ada kitab. Jadi pada saat ayat ini diturunkan, dzalikal kitabul la raiba fihi, itu apa yang dipahami? Oh, nggak ada bukunya kok. Gitu. Maka kalau ada orang mengatakan buku ini tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya, misalnya buku ini seolah-olah ini buku, ini Al-Qur'an, yang dimaksudkan dzalikal kitab adalah itu, ya salah gitu kan. Karena tadinya dzalikal kitab itu sudah ada di dalam benak kaum muslimin sebelum barangnya yang begini ini ada. Loh gitu. Bisa nangkap? Nah, maka artinya apa kalau begitu? Makanya saya lebih memilih dzalikal kitab itu artinya adalah ketetapan, dan dzalikal kitab, alkitabnya itu saya memilih alnya al istighraqiyah. Ya, ini saya nggak tahu ini saya benar atau salah ya, tapi nanti kalau salah ya kita koreksi aja, gitu aja. Tapi kalau tadi menggunakan pengertian yang tadi ya nggak pas gitu. Jadi ini seluruh ketetapan jadinya. Contoh bahwa Alkitab itu atau kitab itu artinya adalah ketetapan. Di mana coba? Coba buka juz 5 halaman 1. Itu loh. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum. Itu kan didahului dengan ayat panjang sebelumnya itu kan. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima. Kalau baca ini jangan berhenti ya. Harus lanjut karena ini bagian dari hurrimat tadi itu. Telah diharamkan atas kalian. Ummahatukum, ibu kalian. Ini jadi perempuan-perempuan yang diharamkan. Nah, ditambah satu lagi ayat yang ada di juz 5 ayat pertama. Nah, ini persoalan lagi juz. Nah, juz itu kan bid'ah lagi. Gimana ceritanya kok ada juz? Memang dulu ada juz? Enggak ada juz itu. Dulunya Al-Qur'an dibagi menjadi cuma berapa? Jadi dulunya Al-Qur'an enggak ada bagian-bagiannya. Tapi kemudian Al-Qur'an dibagi menjadi, kalian tahu enggak? Berapa? 7. Ya, bener nih. Ya, dibagi menjadi 7. 7 itu juz berapa sampai juz berapa? Ayat surat apa sampai surat apa? Cari dulu. Nah, kemudian kan berat tuh. 7 dibagi 7 itu agar apa? Ini agak melenceng sedikit gak apa-apa ya, tapi nanti kita bahas secara lebih detail lagi. Kenapa 7? Karena jumlah hari dalam seminggu itu, dalam sepekan ya. Seminggu nanti agak repot lagi nih. Dalam sepekan itu ada 7 hari. Maka Al-Qur'an yang banyak itu kemudian dibagi 7 dengan tujuan agar dalam sepekan para elit Islam ini, ya orang-orang Islam sebenarnya itu bisa menghatamkan Al-Qur'an. Coba Al-Qur'an dibagi 7 gitu, cari. Nah, tapi kan berat tuh. Seminggu harus khatam Al-Qur'an itu, kalau nggak penghafal Al-Qur'an nggak mungkin. Nah, gitu loh, ya. Sudah ketemu? Nah, dibagi menjadi 7. Berarti dibagi menjadi 7 juz. Juz 1 itu surat Al-Baqarah sampai surat An-Nisa. Berarti sampai juz berapa? Mestinya ya sampai juz 6 dong. Ya kan? Ya, juz 6 awal itu. Berarti 5/4 juz kira-kira, ya toh? 5/4 juz. Kemudian juz kedua Al-Maidah sampai At-Taubah. Cuma berapa itu? Nah, berarti 6, 7, 8, 9, 10. 5 juz. 5 juz lebih dikit. Lebih kalau dihitung nggak ada 1 halaman ya kan? Kalau yang sekarang itu. Terus surat Yunus sampai An-Nahl. Itu cuma sedikit malah. Yunus itu 11, 12, 13, 14. Cuma 4 juz. Oke? Cuma 4 juz. Jadi hari ketiga cuma baca 4 juz. Kemudian surat Al-Isra sampai Al-Furqan 15, 16, 17, 18, 19. Ya? 5 juz. Terus berikutnya Asy-Syu'ara sampai Yasin. Berarti juz berapa itu? Masih 19 ya kan? 20, 21, 23. Itu cuma 3 lewat dikit berarti malah ya kan?
Ya toh? 3,5 kali. Ya, kemudian berikutnya dibagi lagi surat As-Saffat sampai Al-Hujurat. Cuma berapa juz itu? Cuma 23, 24, 25, 26, 4 juz lagi. Malah kurang mungkin ya itu ya. Kemudian baru Qaf sampai Anas sampai Pol. Berapa itu? Berarti Qaf itu kan akhir 26 ya toh? 27, 28, 29, 30, cuma 4 juz. Jadi kalau dulu awal-awalnya itu ya tadi 30 dibagi 7, 30 dibagi 7 itu kira-kira berapa? 4 setengah ya kan? Ya 4,5 kurang dikit ya dah. 4,5. Jadi per hari itu membaca Al-Quran 4,5 juz. Masih ringan lah ya. Kalau kalian mau hafal Al-Quran dengan baik kan rekomendasi saya adalah sehari membaca 6 juz. Jadi kalau kalian sudah bisa membaca 6 juz, paling minim itu ya 5 juz ya. Dengan ngerti artinya, tapi kalau nggak ngerti artinya juga nggak bisa. Nah itu dibagi 7 tadinya. Tapi kan tidak semua orang bisa. Gimana caranya? Wah ini pakai bulan aja. Ya, pakai bulan. Maka kemudian Al-Quran dibagi 30, dibagi rata. Kalau gitu ya. Wah ini tapi ini agak melenceng ini, nggak apa-apa ya. Maka kemudian jadilah 30 juz ini. Nah di juz yang kelima itu, karena membaginya rata gitu, maka ada satu ayat yang mestinya berada dalam rangkaian akhir juz 4 itu. Jadi kalau kalian baca innallaha kana ghafurur rahim selesai, padahal masih ada satu lagi ya yang diharamkan. Apa itu? Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Nah, yang mau kita bahas kitaballahi alaikum. Nah, gitu. Kitaballah di situ apa yang menjadi ini, yang menjadi imajinasi kita? Kitaballah itu apa? Tadi itu hurrimat. Hurrimat itu adalah yang diharamkan oleh Allah. Kalau diharamkan berarti menjadi ketetapan Allah. Ketetapan Allah adalah mengharamkan perempuan-perempuan yang disebutkan tadi, mulai dari ibu, anak, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum, saudara-saudara. Terus apa lagi? Wa ammatukum wa khalatukum, bibi dari bapak, bibi dari ibu, sampai wa anta jma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ada 2 orang perempuan ya, namanya siapa misalnya, yang sering saya jadikan sebagai contoh itu kan Alifah dan Alfiyah. Sama-sama cantiknya, sama-sama aktivisnya, sama-sama menariknya, sama-sama baiknya. Bingung kita mau nikahi siapa ini, Alifah atau Alfiyah ya. Wah kebetulan sama-sama cinta sama kita, nikahi dua-duanya. Nggak boleh. Kalau dulu boleh, sekarang nggak boleh, harus milih salah satu. Nah gitu ya. Kalau mau dua-duanya gimana? Yang satu sudah meninggal, matikan dulu dong berarti ya, jangan dong ya. Nah gitu ya, jadi nggak boleh. Nah itu namanya ketetapan. Terus tadi itu wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum gitu. Jadi kitab yang ada di tadi di surat Al-Baqarah ayat 1, dzalikal kitabu la raiba fih ya, itu imajinasi kita adalah seluruh ketetapannya gitu. Karena ada alnya juga itu tadi. Tetapi kalau ada di tadi di mana? Di An-Nisa juz 5 ayat pertama, juz 5 itu tadi. Ayat berapa itu? Juz 5 ayat 24. Itu ketetapan hanya seputar ini tadi nih, seputar perempuan yang diharamkan. Beda kan? Beda. Oke. Dan di dalam Al-Qur'an itu banyak kitab itu. Kata-kata kitab yang tadi artinya itu ya minimal 2 tadi itu. Antara kitab sebagai sebuah kumpulan buku, kumpulan apa namanya? Kumpulan tulisan ya. Misalnya Ahlul Kitab itu bisa kalian artikan 2 juga. Ya. Artikan apa? Yang dimaksudkan dengan Ahlul Kitab itu adalah orang-orang yang memiliki ketetapan dari Allah. Orang Yahudi itu dianggap memiliki nilai yang lebih tinggi oleh orang-orang pagan di Madinah pada saat itu, karena mereka memiliki kitab Allah, memiliki ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka punya arah
hidup mereka itu ada arahnya. Sementara mereka nggak punya arah gitu. Misalnya ini loh, misalnya gini, misalnya ini yang lebih konkret dan berkaitan dengan kebijakan politik yang ini adalah disiplin ilmu saya ya. Ya, ini ngajar Al-Qur'an ini karena saya adalah orang Islam ya. Saya adalah santri, tapi kalau di kampus ngajar ilmu politik itu ya karena disiplin ilmu saya di kampus adalah ilmu politik. Nah, ini misalnya kebijakan politik di Amerika. Kebijakan politik di Amerika itu karena tidak berbasis pada teks kita, maka dia berbolak-balik. Tentang apa? Yang sering saya contohkan adalah tentang itu loh, kebolehan homoseksualitas dan lesbianisme. Ya, itu tadinya kan nggak boleh. Ya, Amerika negara sekuler. Ya, ya, yang menang itulah yang akan mendominasi. Yang banyak dia yang akan mampu untuk membangun kebijakan politik sesuai dengan aspirasi mereka. Dulu karena yang menang adalah orang-orang yang masih dipengaruhi oleh kitab suci mereka, ya, karena semua agama yang besar-besar ini kan tidak ada yang memperbolehkan homoseksualitas dan lesbianisme. Maka di mana itu? Di Kongres ya, ketika terjadi sidang-sidang itu yang menang adalah mereka yang tidak memperbolehkan pernikahan sesama jenis gitu. Tapi menjelang akhir kepemimpinan Obama ternyata terjadi perubahan. Mereka kemudian mengakomodasi aspirasi yang menginginkan agar pernikahan sesama jenis itu diperbolehkan. Maka kemudian Amerika punya undang-undang tentang yaitu pernikahan sesama jenis ya, masuk di situ. Nanti kalau berubah lagi mereka yang tidak setuju, wah ternyata ini penyakit menular banyak ini, penyakit menular seksualnya jadi banyak nih gara-gara ada ini. Nah, mau berdasarkan kitab suci maupun enggak kitab suci, mereka bisa mengubah lagi. Jadi maju mundur gitu. Tetapi kalau pakai kitab tadi itu ketetapan, ya mau sampai kiamat yang namanya tadi itu homoseksualitas dan lesbianisme itu tidak akan bisa terjadi. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an yang namanya pernikahan itu harus dilakukan harus antara laki-laki dan perempuan. Nah gitu. Harus antara laki-laki dan perempuan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nah, gitu kan? Jadi sampai kiamat ya enggak bisa. Gitu. Kemudian apa? Kemudian yang namanya lesbianisme itu tidak diperbolehkan. Kasusnya adalah Nabi Lut. Ya? Ya toh? Nah, itu disebut sebagai orang-orang yang melakukan fahisyah. Begitu. Jadi mau sampai kiamat ya enggak bisa. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah apalagi? Kalau tadi kitab ada di bahasan yang pertama, di dalam Al-Qur'an itu Alkitab tadi itu karena kata-kata yang pertama kita temui mengalami pergeseran semantik. Kemudian yang kedua adalah hudan, ya, hudan lil muttaqin, itu juga sama. Di dalam Al-Quran ada hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin itu artinya adalah petunjuk. Jadi kitab tadi itu, ketetapan Allah tadi itu menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau yang dimaksudkan Alkitab di sini adalah Al-Quran, berarti Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, persoalannya adalah kita menemukan kata hudan di berbagai macam tempat di dalam Al-Quran. Misalnya di mana? Yang paling dekat dan yang kontradiktif dengan ini kelihatannya ya secara sekilas kalau tidak kita tadabburi itu ada di surat Al-Baqarah ayat 185. Itu ayat tentang puasa kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Gitu, ya. Hudal linnas di sini disebut dengan hudal linnas. Saya sering membaca buku, misalnya bukunya Fazlur Rahman, termasuk bukunya Cak Nur ini sering saya baca tuh. Ini Al-Qur'an itu adalah hudal lil muttaqin, hudal linnas. Ya. Ya, karena tidak membahas tentang pergeseran semantik ini ya sudah lewat aja gitu. Padahal sesungguhnya ini beda ini. Ya. Hudal lil muttaqin berarti petunjuknya itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa.
Kalau hudal linnas petunjuknya itu seharusnya itu bagi semua manusia. Nah ini gimana? Jadi yang benar kitab itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa atau bagi orang yang semuanya, bagi semua manusia? Nah ini harus dipahami sesuai dengan konteksnya, begitu. Nah ternyata tidak hanya di dua tempat ini ada contoh satu kata yang memiliki dua makna. Jadi kalau siapa ya, Toshihiko Isuzu itu dia menulis tentang itu semantik juga itu dia menulis tentang namanya wacana ya, wacana atau world view, pandangan dunia, bahasa Perancisnya itu yang terkenal itu Weltanschauung itu loh ya. Weltanschauung ya bacanya ya, saya ngerti bahasa Perancis tapi saya pernah dengar ada orang yang berasal dari Perancis itu bacanya Weltanschauung itu. Jadi world view-nya itu adalah tadi kalau dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang dimaksudkan adalah orang-orang bertakwa itulah yang mau mengambil hudan itu sebagai panduan hidupnya. Nah, kalau hudal linnas sesungguhnya kitab ini adalah panduan bagi semuanya. Tergantung mau apa enggak, loh gitu loh. Ya. Nah, analog itu bisa kita temukan di dalam ayat mana? Coba. Kata hudan tapi membentuk fi'il madhi. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Itu yang mana itu? Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Itu yang setara dengan apa itu? Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Setara dengan mana itu? Itu rasa bahasanya sama dengan mana? Hudal linnas, loh itu bukan yang hudalil muttaqin. Hudal linnas karena wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya kan? Kamu menunjukkan dan sesungguhnya kamu menunjukkan kepada jalan yang benar. Siapapun oleh Rasulullah ditunjukkan jalan yang benar. Orang-orang kafir-kafir itu dulu ditunjukkan jalan yang benar. Ada lagi wa innaka la tahdi man ahbabta. Loh, kalau tadi wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sekarang innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Surat apa itu? Al-Qasas ayat 56. Ini yang mana berarti? Innaka la tahdi, sesungguhnya kamu tidak mampu menunjukkan, kamu enggak bisa menunjukkan man ahbabta, orang yang engkau cintai sekalipun. Karena apa? Petunjuk ini hanya bisa diakses oleh orang-orang yang mau mengambil petunjuk ini sebagai petunjuk. Nah gitu. Nah saya sering menganalogkan, kalau begini ini berarti petunjuk itu bukan sesuatu yang langsung didapatkan. Ya. Tapi nanti ada kasus-kasus yang misalnya seperti Nabi. Nabi itu akalnya kan akal apa? Akal mustafat. Ya, kata Ibnu Sina itu kan ada akal hayulani, akal malakah, akal faal, kemudian akal mustafat. Nah, akal mustafat itu nggak perlu nyari, udah dapat. Tapi walaupun Rasulullah punya akal mustafat, tetapi dalam sejarah kita ketahui bahwa Rasulullah itu mencari, gitu, melakukan usaha sampai kemudian malaikat Jibril datang kepada dia. Jadi akalnya sudah jadi akal mustafat, malaikat Jibril datang kemudian memasukkan file Al-Quran ke dalam hatinya. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Nah, kembali ke tadi itu. Jadi hidayah itu adalah seperti hidayah itu seperti air susu, ya. Pernah saya sampaikan ya. Hidayah itu adalah hidayah itu bagai air susu ibu. Karena saya waktu itu diinspirasi oleh istri saya waktu melahirkan. Kemudian melakukan inisiasi menyusui, ya. Inisiasi menyusui gimana? Kamu udah bisa belum, inisiasi menyusui? Kamu harus tahu itu. Kalau kamu punya anak, ya begitu. Kalau dulu kan enggak ya, anaknya lahir udah dibiarin aja langsung dilotek pisang, ya kan? Nah, kalau pakai teori kedokteran modern, anaknya itu harus ditaruh di atas dada ibunya, gitu. Kepalanya di dada ibunya itu. Nah, kemudian bayinya itu akan mencari puting susunya, gitu.
bayinya itu akan mencari puting susu. Dia mencari. Nah, kalau bahasa sekarang apa namanya? Namanya apa namanya? Kalau mencari itu namanya apa? Searching, ya kan? Searching itu, kalian searching, search. Nah gitu loh. Ya dia mencari sampai kemudian menemukan puting susu ibunya. Nah berarti dia mendapatkan air susu ibu. Nah kemudian saya melihat lagi itu kambing di planet Novo itu, kan ada kambing melahirkan. Sama kan, dia mencari. Tapi kadang-kadang ada yang mencari dan tidak menemukan. Apa yang harus dilakukan? Harus ada orang yang membantu untuk mencarikan tadi itu. Loh, misalnya saya pegang, kemudian kepalanya saya taruh di puting susu induknya, loh gitu. Nah itu loh, mungkin konteksnya adalah dakwah agar orang yang tadinya tidak mendapatkan petunjuk itu bisa mendapatkan petunjuk, gitu. Maka kita harus menunjukkan orang-orang yang tadinya tidak mendapatkan petunjuk sehingga mendapatkan petunjuk. Tapi itu hanya sekedar tawaran aja. Kalau kita taruh misalnya kepalanya di puting susu induknya itu terus dia nggak mau, gimana? Bisa kan? Ada anak kambing yang dia kemudian nggak mau minum. Ada anak kan yang nggak mau minum air susu ibunya. Nah itu seperti seorang hamba, seorang manusia yang mestinya mendapatkan petunjuk, tapi kemudian dia menolak untuk mendapatkan petunjuk. Padahal sesungguhnya ibunya itu punya insting untuk memberikan petunjuk, untuk memberikan air susu. Ya, ibunya itu sudah punya insting untuk memberikan air susu, tapi nggak mau, gitu. Itu analognya gitu. Jadi secara umum ibu itu ya pengen memberikan air susu kepada anaknya. Nah, tergantung anaknya mau apa enggak, gitu. Kalau ada ibu nggak mau memberikan air susu pada anaknya itu ya berarti ibu geblek aja, gitu. Ya toh. Nah, itu berarti hudal lil muttaqin itu sama dengan tadi innaka la tahdi man ahbabta. Jadi kata hudan di dalam Al-Qur'an ternyata tidak monoton ya. Rasa bahasanya itu tone, itu apa artinya? Tone. Nada. Ya, kalau nada kan monoton. Nah, kalau ini tidak ini? Ya, tidak satu makna, tetapi ada banyak makna, gitu. Ya, ada namanya apa? Saya bukan ahli bahasa soalnya. Itu pasti ada istilahnya sendiri itu. Ya. Apa istilahnya, Is? Jadi tidak monoton. Artinya tidak hanya satu, tapi artinya banyak. Apalagi misalnya. Dan itu dipengaruhi oleh konteks. Ya. Nah, kalau ini hudan ini ideologi semua ya. Ada kata-kata yang tadinya itu teknikal aja, tapi kemudian diideologisasi, mengalami ideologisasi sehingga mengalami perubahan. Apa itu? Contohnya, kata kafir misalnya. Kafir itu berasal dari kata kafaro. Kafaro itu artinya, nah ini sudah sering ya kita bahas ini. Kafaro itu artinya menutupi, to cover. Ghufaro artinya juga to cover, cuma teknisnya aja beda. Yang kemarin saya jelaskan, to cover itu dari atas, jilbab kalian menutupi kepala kalian, peci saya menutupi kepala saya, itu atas ke bawah. Tapi rambut saya itu menutupi kepala saya, rambutnya itu dari bawah. Itu namanya ghufaro. Ya, kemudian diartikan, kalau dalam bahasa Indonesia kafaro artinya mengingkari, kalau ghufaro artinya mengampuni. Oh, beda. Padahal arti aslinya sama-sama menutupi. Paham ya? Nah, itu adalah makna awal. Makna awal itu menutupi. Menutupi apa itu? Nah, surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid juz berapa? 27. Ayat berapa? 20. Ayat 20. Gimana ayatnya? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinatun watafakhurum bainakum watakasurung fil amwali wal aulad kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Coba lihat ayat di situ itu, kata al-kuffar di situ artinya apa? Artinya adalah petani. Ya, kamatsali ghaitsin a'jabal kuffar. Lihat ayat 20. Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffar. Nih, i'lamu
I'lamu, ketahuilah, kalian ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan, walahun dan senda gurau saja, wazinatun dan perhiasan, watafakhurum bainakum dan saling membanggakan di antara kalian, watakasurun fil amwal dan saling banyak-banyakan harta, wal aulad dan anak, kamatsali ghaitsin, seperti hujan. Ya, hujan yang bagaimana itu? A'jabal kuffaro, yang membuat terkagum-kagum para petani. Apa yang membuat terkagum-kagum? Nabatuhu. Nabatuhu adalah tanamannya, karena ada tanaman yang tadi disiram air hujan maka kemudian jadi hijau, membuat para petani wah ini mau panen besar gitu kan. Summa yahiju fatarahu musfarron, summa yahiju kemudian kering, fatarahu musfarron kemudian terlihat kuning, kemudian kamu melihatnya kuning, summa yakunu hutoma kemudian jadi hancur. Nah, gitu ya. Jadi kata kufar di sini adalah kata yang masih berada dalam konteks teknik. Tekniknya bagaimana? Para petani, jadi orang-orang di kampung saya itu orang kafir semua. Ya, orang kafir karena pekerjaan mereka adalah petani. Nah, petani itu sekarang yang terkenal apa? Bukan orang kafir, tapi apa? Al-fallah. Al-fallah itu berasal dari kata falaha. Falah bentuk kata falah. Falah itu artinya apa? Qad aflahal mu'minun. Apa artinya? Beruntung. Nah, kalau al-fallah artinya orang yang beruntung banget, orang yang banyak beruntung. Segotnya namanya segot apa itu? Mubalaghah, lo gitu. Jadi fa'alun dari kata fa'ilun, fa'alun. Fa'alun, fa'alun. Fa'alul lima yurid. Nah, itu loh ya. Falahun, falahun. Falah itu artinya orang yang banyak untungnya. Kenapa kok banyak untungnya? Mungkin kalau sekarang nggak relevan sudah. Yang banyak untungnya itu apa? Mau sekarang petani nggak ada yang untung, ya. Berarti kalau sekarang cocoknya dikasih nama apa itu para petani itu? Khosarun, ya. Kalau sekarang itu namanya khosarun. Tetapi pada saat itu, ya, petani itu adalah orang yang beruntung. Kenapa? Tanahnya sudah ada, tinggal ditanam, kemudian panen, nanam kurma, panen, gitu. Tanahnya sudah disediakan oleh Allah. Kemudian air hujannya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mencoba ini, air hujannya tadi itu ya. Saya pernah mencoba, tanah saya di depan masjid itu yang 2 hektar itu, depan masjid itu. Yang saya tanamin rumput gajah, saya tanamin tebu pernah itu. Sekarang kan isinya rumput gajah itu. Itu kalau musim kemarau itu saya semprot pakai air dari sungai itu. Saya pakai sibel, kemudian semprot yang disemprot oleh Pak Bayan. Itu loh. Itu sehari habis berapa? Listriknya tok. Oh. Listriknya tok itu habis ya tidak cuma 2.000. Ya pokoknya mungkin hampir 5.000 lah untuk menyiram itu, habis 5.000 listriknya. Ya anggap saja 2.500, 3.000. Kemudian ada orang yang harus begini kan? Ya kalau pakai teknologi ini ya teknologi canggih ya, berarti harus beli teknologinya kan? Gitu. Lalu harus pakai drone, ya harus beli drone-nya. Anggap saja berapa? Sehari anggap saja habis 5.000. Lah kalau sebulan habis berapa? Ya 150.000 ya. Nah, padahal kalau hujan itu pun belum optimal itu. Kalau hujan bres sekali aja itu sudah basah semua, sudah sampai dalam itu. Nah, gitu. Ya. Nah, kemudian tadi itu a'jabal kuffaro nabatuhu. Kenapa? Ada hujan yang tadi yang sampai ke dalam. Volumenya itu berapa itu? Banyak sekali. Ya. Sampai a'jabal kuffaro nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Jadi petani itu kenapa disebut dengan kafir? Karena berasal dari kata kafaro. Kafaro itu artinya menutup. Jadi petani itu memasukkan biji ke dalam tanah, ditaju dulu kalau bahasa di kampung saya. Kalau bahasa Bangka Belitung apa? Ada itu loh, taju, kayu yang dilancipin kemudian dipakai untuk membuat lubang. Namanya apa? Di Kuningan apa namanya? Kalau di Palu apa namanya?
Waduh, ini kalau Ciamis apa? Enggak ada juga. Waduh, gimana ini kok enggak ada semua? Apa? Enggak ada, pokoknya ditaju ya, dilubangin. Nah, kemudian jagungnya dimasukkan. Kalau di kampung saya kan banyak burung. Bagaimana caranya? Jagung, kacang, padi itu tidak dimakan burung, ditaju. Ini kalau padinya padi gogo namanya. Ditaju, dimasukkan biji, kemudian ditutup. Nah, itulah yang menyebabkan para petani disebut sebagai kafirun, orang yang menutup. Kemudian mengalami ideologisasi. Maka tadi itu, nah, kamu kalau mau bikin tesis ya, tadi itu kamu harus pertimbangkan. Ini adalah kata-kata yang semata-mata teknikal mengalami pergeseran semantik atau yang teknikal kemudian mengalami ideologisasi. Nah, kamu bedakan di situ. Belum ada ini teorinya, saya belum pernah baca itu. Ya, kamu bikin itu klasifikasi itu. Nah, kamu sebut nama saya dong, biar enggak jiplak gitu. Ya, di dalam kajian kita gitu kan. Ya. Itu begitu, mengalami ideologisasi. Nah, kata kafir ini adalah kata yang mengalami ideologisasi. Dari yang tadinya itu tidak memiliki nuansa ideologis sama sekali, teknikal sekali, kemudian digunakan di dalam Al-Quran untuk menyebut orang-orang yang menutupi kebenaran. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'angdzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang menutupi kebenaran, sesungguhnya orang-orang yang menutupi sifat-sifat Nabi, tidak mau mengakui bahwa Nabi adalah utusan Allah, itu sawa'un alaihim a'angdzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja mereka itu, kamu beri peringatan maupun enggak kamu beri peringatan, mereka enggak akan beriman. Ini jadi logis, pernah kita bahas. Nanti silahkan dicek lagi pembahasan kita ya, tentang Al-Baqarah 6 dan 7. Berapa itu? Ayat 6 dan 7. Ya, ayat 6 dan 7. Nah, itu ideologis sudah di situ. Ya. Padahal ada ayat yang lain ya, ada ayat yang lain yang setara dengan itu. Jadi kafara itu artinya betul-betul adalah menutupi. Itu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Nah, gitu. Ya. Mereka itu sudah tahu tentang ciri-ciri Nabi Muhammad, tapi mereka menutupinya. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa. Surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Surat Al-Baqarah ayat halaman 2 juz 2 paling atas. 146. Ya, itu. Jadi kata kafir adalah kata yang mengalami pergeseran semantik dan ada faktor ideologisasinya. Nah, gitu. Mana lagi? Contohnya apa lagi? Coba kalian menemukan apa lagi? Ada perubahan. Wahyu misalnya, kata wahyu. Ini juga sama, tadinya kalau kita lihat itu wahyu sudah dikenal sebelumnya, kata wahyu itu. Tapi kemudian mengalami pergeseran semantik, atau setidaknya memiliki banyak makna. Kalau tadi yang kamu tanyakan kan Qorin, yang satu adalah malaikat, yang satu adalah setan, ya kan? Nah, itu biasa di dalam Al-Quran digunakan. Tapi kemudian diartikan secara berbeda-beda gitu. Karena rasa bahasanya beda. Kalau di dalam Al-Quran itu ada berapa itu? Minimal ada 3, ya kan? Ada 3 kategori wahyu. Yang pertama, wahyu yang sering kita kenal. Wahyu itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Positif atau negatif? Negatif, positif. Kalau tadi ayatnya sudah ada tuh yang kita bahas, tapi yang depan ayat. Makanya saya sering mengatakan begini. Jadi interkoneksi ayat itu, kalau kita membahas, tadi membahas apa? Hudan, itu bagian akhirnya. Tapi kalau kita membahas wahyu, ini bagian awalnya. Surat apa itu? Surat Syura. Yang terakhir dulu, halaman terakhir. Coba buka surat Syura ayat halaman terakhir. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ilallahi tasirul umur. Jadi satu ayat ini membahas berapa hal yang kita bahas tadi ini. Ada kata wahyu, ada kata kitab, ya kan?
Ma kunta tadri mal kitab. Nah, ini mal kitab itu ketetapan di sini artinya. Ya, kalau saya nih mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuron nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Ada 3 itu. Jadi kalau soal kitab itu ada di tengah, ya, kita pembahasan tentang kitab tadi ada di tengah, pembahasan tentang hudan ada di ujung. Nah, pembahasan tentang wahyu ada di awal. Loh gitu. Maka ini Al-Qur'an membentuk rangkaian yang luar biasa. Maka ini siapa namanya? Al-Biqai itu menulis kitab yang waduh, saya senang sekali kalau membaca kitab itu. Judulnya Nazmud Durar fi Tanasubil Ayati Wassuwar. Judulnya itu apa? Nazmud Durar. Jadi dia sudah membayangkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu seperti duror. Durrotun artinya apa? Mutiara. Nazmun itu artinya apa? Nazmud Durar. Ya, jangan kamu artikan susunan dong. Nazom itu loh. Ada misalnya kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatu wal qalu am wakil matum biha kalamun qad yu'am. Itu kan nazom namanya. Ya. Alfiyah ya. Kalian hafal apa enggak? Enggak hafal enggak apa-apa itu ya. Ya, itu kebalik menurut saya kalau belajar alfiyah dulu itu. Ya, tapi dulu saya disuruh ngapalin itu. Suruh ngapalin Imriti ya. Masih hafal Imriti? Habis Imriti apa? Jurumiyah dulu ya, tadinya Jurumiyah terus naik, nahwunya naik, Imriti diulang lagi gitu. Naik lagi Alfiyah, diulang lagi. Akhirnya enggak pinter-pinter jadinya malah itu. Diulang-ulang terus itu. Ya. Nah, coba ini anak-anak kalian nanti kita bikinkan kurikulum yang lebih sistematik lah ya, sistematik dan tidak mengulang-ulang itu. Nah, ini dia menulis Nazmud Duror fi Tanasubil Ayati Wassuwar. Jadi dia sudah membayangkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu seperti mutiara. Nazmud Duror. Berarti kalau dirangkai itu apa? Mutiara. Untayan. Begitu loh bahasanya. Jangan apa tadi? Rangkaian. Kalau rangkaian itu kereta, Pak. Itu. Ya. Rangkaian kereta, kalau mutiara namanya untayan, menguntai mutiara. Bahasa Al-Qur'an itu bahasa yang sangat indah. Jadi jangan kamu rangkaian, kalau bilang rangkaian mutiara itu itu bahasanya bahasa kampungan gitu loh. Ya, kampungan kalau di sini kan konotasinya jelek ya. Padahal kalau di Arab itu dulu orang kampung Badui itu adalah orang yang memiliki rasa bahasa yang luar biasa malah itu. Ya. Nah, itu untayan mutiara, Nazmud Duror fi Tanasubil Ayati Wassuwar. Di dalam konteks tanasub itu apa artinya? Korelasi, saling berhubungan, berarti korelasi. Tidak hanya relasi tapi korelasi. Ya, fi Tanasubil Ayati, di dalam konteks korelasi ayat-ayat wassuwar dan surat-surat. Jadi saling berhubungan itu antara satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, saya menyebutnya dengan interkoneksi. Nah, kalau kayak gini nih, interkoneksi. Jadi ayat Al-Qur'an tadi itu memiliki interkoneksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Itu memiliki hubungan yang sangat erat yang kita itu harus menghubungkannya. Nah, seperti ini. Wa kadzalika auhayna, dan demikianlah auhayna ilaika, kami mewahyukan kepadamu. Wahyu itu kalau bahasa Inggris apa? Bahasa Inggrisnya wahyu apa? Coba kalian cari itu di dalam kamus. Paling tidak jauh-jauh dari inspire. Apa itu? Menginspirasikan. Apa artinya di situ? Inspiration. Inspiration. Benar ya? Terus apa lagi? Revelation. Vision. Ada 3 itu. Ya benar juga itu. Tapi inspiration, revelation, ya. Nah, kemudian ini pakai apa berarti? Pakai makna yang mana? Inspiration. Ya, revelation yang paling pas itu. Revelation. Ya kan? Yeah. Nah, inspiration nanti belakang. Jadi nanti masih agak memadai ini pakai bahasa Inggris karena ada revelation, ada inspiration, kemudian apa lagi? Yang terakhir apa tadi? Vision. Kalau vision itu apa? Apokalips. Apokalips. Coba cari lagi apokalips itu apa? Kalau vision kan pandangan ke depan, ya vision, pandangan itu positif. Karena nanti kita akan menemukan wahyu yang artinya adalah negatif. Ada 3 kan tadi itu kan? 1 positif,
positif banget gitu loh. Ini wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan demikianlah kami mewahyukan kepadamu Muhammad roh kami ini di sini diartikan dengan Al-Qur'an, min amrina dari perintah kami. Ya, surat Syura ayat 52. Oke? Sambil cari. Ini cara ngaji sekarang begitu, harus cepat. Kalau dulu ngaji kan cuma memaknai aja. Sekarang kalian ngaji ada Qur'annya, ada tafsirnya banyak. Di HP kalian itu ada tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Qurtubi dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian ini nggak bisa jadi ustadzah yang canggih itu ya rugi saya ngajar itu ya. Rugi berat itu. Berasnya habis banyak ya kan, kambingnya yang disembelih udah berapa itu untuk ngasih makan biar pinter. Nggak pinter-pinter ya rugi gitu. Oke, satu ini auhayna ya, wahyu. Kemudian yang netral sekarang, yang netral. Nah, itu surat An-Nahl ayat berapa itu? 68. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutaw wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Nah, gitu ya. Itu artinya apa kalau di situ tuh? Inspiration atau apa itu? Malah bukan enggak, kalau itu wahyu itu dari insting kalau itu ya. Itu diartikan apa? Kalau di Quran terjemah kalian diartikan apa itu? Wa auha rabbuka ilan nahli. Apa itu artinya? Memberikan apa itu? Wa auha rabbuka ilan nahli. Mengilhamkan, padahal ilham itu bahasa Arab. Nah, makanya bahasa Indonesia ini enggak cukup untuk mengartikan Al-Qur'an. Karena enggak cukup itu, maka kalian harus mengerti bahasa aslinya. Begitu. Masa wa auha diartikan mengilhamkan, bahasa Indonesianya apa? Nah, tetapi kalau dalam bahasa Arab, auha di situ yang dimaksudkan bukan wahyu sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi, tetapi itu adalah ilham. Ilham itu artinya apa? Apa itu? Inspirasi. Misalnya bahasa Inggris, ya kan? Itu apa artinya? Petunjuk yang cepat. Begitu artinya kalau diartikan itu. Alhama itu adalah memberikan pengertian yang cepat, seret gitu. Tu wa auha rabbuka ilan nahli. Tapi sesungguhnya juga ada insting ini ya, insting ini tidak hanya pada hewan, tapi juga pada manusia. Diberikan petunjuk ya. Pada siapa itu? Yang diberi wahyu siapa? Siapa? Ibunya Nabi Musa dan ibunya siapa lagi? Oke, ibunya Nabi Musa. Ingat. Asia. Siapa? Asia. Iya, ibunya Nabi Musa. Kok Asia ibunya Nabi Musa? Bukan dong. Sering Fir'aun. Bukan itu yang diberikan wahyu, bukan itu. Yang diberikan kan Yukabat. Ibunya Nabi Musa yang asli. Iya kan? Gimana? Ayatnya gimana? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Lo tadi itu wa auhayna ila Musa an ardi'ih, benar ya? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Surat Al-Qasas ayat berapa itu? Ayat 7 ya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Dan kami mewahyukan kepada ibu Musa untuk menyusuinya. Agar menyusuilah kamu, gitu. Perintahnya begitu. Kalau ini wahyu apa bukan? Ya, ada yang kemudian mengambil kesimpulan bahwa ini kan pakai auha juga, berarti dia nabi perempuan, tapi bukan rasul misalnya begitu. Ada, tapi ini tafsirnya tafsir yang langka lah, nggak dikenal gitu. Tapi kalau kalian baca di tafsir besar itu ya ada gitu. Bukan nggak ada yang berpendapat bahwa ada nabiyah, itu bukan nggak ada. Kemudian ada lagi di surat apa? Itu yang mewahyukan kepada ibu Nabi siapa? Loh, Nabi siapa? Gimana ayatnya? Jus? Gimana ayatnya? Loh, ya bukan ya. Oke? Cari di kisah Nabi Isa itu ada di mana? Wa auha ilaihim
an sabbihu bukratan wa asyiya. Nah, itu wa auha ya. Terus apa lagi? Yang ketiga sekarang ya. Yang ketiga apa? Negatif. Kalau tadi kan positif banget. Kemudian positif. Positifnya itu ekstrem kanan, positif tengah, sekarang kiri sekarang. Negatif. Wahyu tapi artinya negatif. Setan yang mewahyukan. Juz berapa itu? Juz 8. Ya. Bagaimana ayatnya? Wa kadzalika ja'alna likulli ummatin likulli nabiyyin ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin syayatinal aduwan ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Wa kadzalika dan demikianlah ja'alna wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin. Kami menjadikan bagi setiap nabi aduan musuh. Apa itu musuhnya itu? Syayatinal insi berupa setan-setan manusia wal jinni dan jin. Bagaimana itu kelakuan syayatinal insi wal jinni itu? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka mewahyukan, sebagian mereka mewahyukan kepada sebagian yang lain zukhrufal qawli. Apa itu zukhruf? Itu artinya apa? Perhiasan. Qaul perkataan. Berarti perkataan yang kelihatannya itu indah. Hururon sebagai tipuan. Mereka menipu dengan kata-kata indah. Gitu. Wahyu berarti. Beda kan artinya? Jadi wahyu jangan diartikan wahyu terus. Berarti ada 3 tadi itu. Mengalami ideologisasi enggak ini? Mengalami ideologisasi juga itu. Ya. Tapi masyarakat Arab sudah tahu itu kalau ada wahyu itu, ya. Lagi apa lagi? Misalnya apa lagi? Ada lagi nggak? Sholat misalnya, sholat. Tapi kalau ini nuansanya tetap sakral, sama. Cuma dilakukan secara berbeda. Sholat itu ada 3 juga itu, ya. Sholat di dalam Al-Quran itu ada 3 itu artinya itu. Sholat berasal dari kata apa? Kalau tadi ini wahyu selesai ya, ya. Jadi kalau tadi itu ada yang teknikal kemudian mengalami ideologisasi, kemudian sholat sekarang nih. Sholat, kalau sholat gimana? Sholat berasal dari kata sholat. Nah, ini menarik nih kata sholat ini. Ya. Sholat kemudian membentuk kata sholat. Sholat di dalam Al-Quran itu dilakukan oleh siapa saja? Dilakukan oleh orang musyrik. Itu sholat. Coba cari ayatnya mana? Coba ingat nggak? Itu dia. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Itu maksud saya ngaji itu kalau dengan orang-orang yang menguasai Al-Qur'an itu enak. Ya. TikToknya itu enak itu. TikTok bukan TikTok program TikTok bukan. Jadi TikTok itu kayak main apa? Pingpong gitu. Saya tinggal nembak sana kalian balikin sini, nembak sana balikin sini gitu loh. Coba bayangkan kalau saya cuma sana terus itu kan, nggak enak banget itu loh. Ya, itu jadi banyak inspirasi kita kalau ngaji dengan canggih begini ini enak itu. Makanya saya sudah menghentikan ya syuting di TV, sudah 3 tahun saya nggak syuting. Kemudian undangan-undangan itu ya sudah kalau undangan yang nggak Zoom itu saya sudah nggak datangin saya. Kenapa? Kalau itu saya merasa buang waktu, sayang sekali waktu kita itu. Karena kadang-kadang itu kita ngajar tapi mereka nggak mau ngaji itu. Sebenarnya mereka cuma datang aja, badannya aja datang, tapi mereka sebenarnya nggak pengen ngaji. Atau mereka ngaji tapi nggak punya ilmu alatnya. Ya jadi nggak ngerti apa-apa itu. Ya kita cuma ngomong-ngomong aja. Nah itu yang saya bilang. Tingkat penyerapannya itu cuma nggak lebih dari 2%. Kita buang-buang waktu dan tenaga. Ya tapi ya harus ada orang yang ngurusi yang begitu-begitu. Kembali lagi ke tadi. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Apa itu? Salatnya siapa itu? Di mana itu? Loh, segera dong dicari. Oh, jangan cuma dihafalin tok. Tapi itu posisinya ada di mana itu? Al-Anfal ayat 35. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Dan tidaklah salat mereka di sisi Baitullah indal baiti illa muka'an, kecuali mukaan kok.
bersiul. Ya, makanya Makkah itu berasal dari kata muka, itu seakar kata muka. Jadi Makkah itu berasal dari kata muka. Itu ceritanya gimana? Makkah itu konon dulu adalah tempat yang subur juga, ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang hijau. Sehingga kalau ada tumbuhannya ada apanya? Ada burungnya. Nah, di situ banyak burung berkicau. Itulah yang menjadi tempat burung-burung berkicau. Maka disebut dengan Makkah kemudian. Tapi ada juga yang mengatakan berasal dari kata baka, berasal dari kata buka. Nah, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Nah, rumah pertama yang dibangun itu ada di Bakkah itu. Bakkah itu tempat yang orang kalau datang ke situ tuh pengen nangis gitu. Ya, makanya dulu bapak saya bilang, saya pertama kali datang ke Makkah itu pengen nangis. Nah, kenapa kok pengen nangis? Terharu bisa. Tapi itu ya menurut saya perasaan juga ya kan. Karena sudah pengen haji, nggak haji kemudian diberi kesempatan haji, ya nangis lihat Ka'bah pertama kali. Maka Rasulullah mengatakan kalau haji jangan sering-sering. Kenapa? Nanti membuat kesakralannya jadi hilang. Jadi nanti nggak syahdu lagi itu. Coba nanti cari hadisnya itu. Saya kayaknya pernah baca hadis itu ya. Nah, tadi itu muka illa mukaan kecuali bersiul-siul, watasdiyah dan bertepuk tangan itu. Tasdiyah, bertepuk tangan. Jadi sholatnya cuma muter ambil siul dan bertepuk tangan. Itu sholat apa itu? Ya. Maka pada saat itu ya ada misalnya Zaid bin Amr yang melihat perilaku mereka itu, dia mengatakan kepada mereka, mengatakan begini, wahai penduduk itu yang mereka yang melakukan sholat tadi itu, kalian semuanya itu sesat kecuali saya. Gitu, karena Zaid bin Amr ini adalah orang Hanif, dia tidak melakukan penyembahan pada berhala, tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh kitab. Ya, dia punya informasi tentang akan ada Rasul yang terakhir, maka dia menunggu. Nah, kemudian dia bersandar ke Ka'bah dan mengatakan, ya Allah, aku ingin menyembahmu dengan cara yang engkau ridhoi, tapi saya tidak tahu, tapi aku tidak tahu ya Allah. Gitu. Akhirnya dia mati sebelum Nabi Muhammad lahir. Tapi kata Rasulullah dia nanti akan masuk surga. Ya. Nah ini sholat. Nah kemudian sholat kita gimana? Sholat kita itu adalah sholat yang sudah ditentukan, dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ada di mana itu? Alladzina yuqimunas sholata. Itu loh. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kan udah lain kan sholatnya kan? Sholatnya bukan lagi mukaan wa tasdiyah, tapi sholatnya adalah takbir sampai salam. Nah, arti kata sholat awalnya adalah doa gitu. Doa untuk kebaikan, mendoakan untuk kebaikan gitu ya. Mendoakan untuk kebaikan tuh gimana itu? Nah, sekarang kita urai sekarang. Sholat membentuk kata sholat, jamaknya adalah sholawat. Loh gitu. Kalian bersolawat pada siapa? Nabi. Berarti kalian ngapain tuh? Mendoakan Nabi. Tetapi di dalam Al-Quran, coba buka surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Gimana? Loh, muter aja kan Al-Quran itu kalau kita kaji itu. Makanya kalau kalian nggak hafalkan itu nggak bisa memahami Al-Quran itu. Ya, tapi susah menjelaskan pada orang. Kalau kita menjelaskan pada orang, nggak bisa kalau nggak menghafalkan Al-Quran mau memahami Al-Quran itu. Kita dianggap sombong masalahnya. Repot kalau begitu. Nah seperti ini kita membahas sholat aja muter-muter itu. Ya, tapi nyambung semua. Ya, seperti tadi tuh nazmud duror fi tanasubil ayati wasuwar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Coba artinya gimana itu? Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya, iku yusholluna. Apa itu artinya di situ? Bersolawat. Bersolawat itu apa? Masa Allah mendoakan terus memberikan apa? Memberikan rahmat. Kalau Allah kan gitu ya. Kalau Allah berselawat kepada Nabi, berarti seperti kita mengartikan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau
Di pesantren dulu itu, nah, saya misalnya mengartikan sholat semoga memberikan rahmat ta'zim, kan gitu. Sapa Allahu Allah alaihi sallallahu alaihi kepada Nabi Muhammad wasallama dan memberikan keselamatan, memberikan rahmat, memberikan keselamatan kepada Rasulullah. Gitu. Tapi kalau malaikat gimana? Innallaha, tadi kan Allah, wa malaikatahu yusholluna. Kalau malaikat berarti gimana? Ya mendoakan sama kan, mendoakan seperti kita mendoakan, karena ini makhluk malaikat ini mendoakan agar Allah memberikan rahmat dan takzim, rahmat dan takzim, kemudian memberikan keselamatan, kan gitu ya. Padahal itu innallaha wa malaikatahu yusholluna, Allah dan malaikat memberikan sholawat. Yang satu artinya memberikan rahmat takzim, yang satu memohonkan rahmat dan takzim. Paham? Nah, kemudian setelahnya manusia disuruh untuk bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Gitu ya. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian. Maksudnya mendoakan. Loh ngapain kok Nabi Muhammad kok malah yang didoakan? Mestinya kita ini yang mendoakan. Mestinya kita ini yang didoakan oleh Rasulullah karena mendapatkan syafaat Rasulullah. Nah, itulah uniknya. Nah, ini nanti kalau kita bahas, nanti panjang lagi, nggak selesai-selesai ini. Bisa sampai kapan ya? Bisa 2 jam lagi, bisa baru selesai sampai maghrib nanti baru selesai. Apa kasusnya? Kenapa kok yang didoakan justru adalah Rasul? Kita harus mendoakan Rasul. Wong Rasul itu sudah jelas-jelas masuk surga kok. Iya toh? Di dalam Islam justru yang boleh didoakan untuk masuk surga, mendapatkan rahmat Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman sudah mati itu enggak boleh didoakan. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana? Wala tusolli, salat lagi nih. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadau wala takum ala qabri. Ideologis ini ya. Wala tusolli, surat apa itu? At-Taubah ayat berapa? 84. Wala tusolli, dan janganlah kamu mendoakan. Ini kasusnya Umar bin Khattab ini ya, Nabi Muhammad ini mau mendoakan, mau mensolati, kalau ini solat ini ya. Mau menyolati seorang, kalau nggak salah ini Abdullah bin Ubay ya kasusnya. Abdullah bin Ubay mati, kemudian lewat Nabi Muhammad mau mendoakan, mau mensolati, kemudian Umar bin Khattab melarang. Jangan ya Rasulullah, itu orang munafik itu. Ya, tongkrongannya aja Islam, tapi sebenarnya dia orang munafik. Loh, orang munafik aja nggak boleh disolati loh. Wah, ini kalau kita termasuk yang munafik nggak boleh disolati kita ini. Iya toh, gitu. Makanya ya benar juga kalau ada orang-orang yang kemudian menganjurkan jangan usah disolati, itu orang yang begitu tuh munafik. Cuma kan kita nggak dapat wahyu, persoalannya itu, ya kan? Ya mungkin ya jadinya kita punya ijtihad sendiri gitu. Wah, saya melihat orang itu munafik misalnya. Ya nggak usahlah didoakan, misalnya gitu. Ya kasus ini kan ada, sekarang ya pasti ada. Dan jangan-jangan orangnya adalah kita gitu loh, yang munafik itu. Kan repot itu, nggak disolatin orang kita. Ya. Ya kalau nunjuk orang kan nggak enak ya. Kita sendiri aja. Ya, kita ini jangan-jangan orang munafik. Nah ini wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan, dan janganlah kamu mensolatkan orang-orang wala tusolli ala ahadin, pada seorang pun ya di antara mereka yang mati abadan, selamanya. Wala takum, dan janganlah kamu berdiri ya untuk berdoa juga. Kalau tadi mensolati konteksnya, wala takum itu ya mungkin berdiri sambil mensolati di atas kuburannya, kan udah nggak ada sholat lagi kan, mendoakan. Wala takum ala qabri, dan janganlah kamu berdiri di atas kuburannya untuk berdoa juga. Gitu kan? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Misalnya Nabi Ibrahim itu mau mendoakan bapaknya, dilarang. Nah, tapi nggak usah dilanjutkan. Nanti dilanjutkan nanti muter lagi ya kan. Nah, sekali lagi inilah ya, Al-Qur'an itu betul-betul luar biasa. Pembahasannya itu muter dan indah sekali. Maka banyak itu para orientalis ya, banyak orientalis yang tadinya itu mau membaca Al-Qur'an itu, Quran itu cuma segini. Ini saya baca 3 jam selesai. Leslie Hazilton itu mau baca Al-Quran, ini saya siapin popcorn ya kan.
Nanti habis makan popcorn udah selesai. Dia baca kemudian. Ternyata ini ayatnya luar biasa. Akhirnya nggak selesai gitu. Berbulan-bulan pun tidak selesai. Nah, gitu ya. Maka begini ya. Agar bisa memahami Al-Qur'an ini dengan benar. Memang jalannya itu tidak ada lain kecuali menghafalkannya, ya. Kalau mau menghafalkannya harus mengerti artinya dulu agar cepat. Nah, dengan mengerti artinya itu kita akan semangat. Ya, ini keluar dari konteks ya, tapi ini pesan saya, kalian menghafalkan Al-Qur'an itu jangan cuma menghafalkan aja. Pastikan ya, setidaknya arti literalnya itu kalian pahami. Kalau kalian memahami arti literalnya, nanti kalau ada yang tidak sesuai itu kalian akan mikir. Itulah yang namanya tadabbur. Kalau kalian sudah tadabbur menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain kayak tadi itu, ya. Berapa kata tadi kita bahas tuh? Pertama, hudan, kitab, sholat, wahyu, kafir. 5 sudah tuh, 5 tema mestinya. Nanti kita bahas satu persatu ya. Tapi ini kan tadi contoh-contoh di dalam Al-Qur'an, bagaimana Al-Qur'an di dalamnya itu ada kata-kata yang maknanya itu kata-katanya sama tapi maknanya beda. Ya, sebenarnya masih ada tema yang menarik itu tadi dari kata-kata itu. Inna kaidas syaitoni kana dha'ifa. Di dalam surat An-Nisa ya kan? An-Nisa ayat berapa itu? 76. Inna kaidas syaitoni kana dha'ifa. Sesungguhnya rekayasa setan itu lemah. Tapi di dalam surat Yusuf ada inna kaida kunna adzim. Sesungguhnya rekayasa kalian, tipu daya kalian, perempuan itu dianggap punya rekayasa, rekadaya. Karena konteksnya ini Zulaikha merekayasa sesuatu yang membuat Yusuf ini hampir tergelincir. Gitu loh. Ya. Ya, karena walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Tapi karena melihat burhan atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, enggak, karena nabi ini ya. Paham ya? Jadi banyak orang yang ini mufasir juga kemudian mengartikan wah rekayasa perempuan ini besar. Berarti lebih besar dibandingkan rekayasa setan. Masa begitu? Ya enggak, kalau itu saya enggak setuju saya. Saya memahami seperti kata-kata yang lain-lain tadi itu. Jadi kata-kata di dalam Al-Qur'an diucapkan oleh siapa ya itu artinya jadi beda gitu. Kalau inna kaidas syaitoni kana dha'ifa, siapa yang mengucapkan? Yang konteks yang mengatakan begitu siapa? Allah. Tapi kalau inna kaida kunna adzim, siapa yang mengatakan? Yang mengatakan adalah suami Zulaikha, ya kan? Bukan Allah, loh gitu di situ. Ya. Nah, konteks-konteks begini nih yang harus kamu pahami. Nanti itu bisa kamu jadikan sebagai contoh semuanya ya. Nah, jadi ini saya tegaskan ini biar nggak salah paham tadi. Inna kaidas syaitoni kana dha'ifa, inna kaida kunna azim di surat An-Nisa dan di surat Yusuf tadi itu maknanya beda jauh gitu loh ya. Sama-sama secara literal artinya adalah rekayasa, tetapi rasa bahasanya kemudian berbeda. Jangan kemudian disamakan dan kemudian diambil kesimpulan, oh, rekayasa setan lemah, rekayasa perempuan kuat. Berarti perempuan lebih berbahaya dibandingkan setan. Nah, ini kalau dipotong kan gawat ya kan? Nah, gitu. Ya, kalau orang ngaji ini kalau nggak lengkap, saya bilang begitu, wah, rekayasa setan lebih lemah, rekayasa perempuan besar misalnya. Langsung dia keluar lagi, wah, ini pengajian sesat ini. Oh, gitu kan? Ya. Nah, memahami ini harus komprehensif. Nah, kekomprehensifan ini sekali lagi hanya bisa kita dapatkan kalau kita memahami dengan baik, harus dengan alat-alat yang lengkap, di antaranya harus hafal Al-Quran dengan baik. Makanya kalian lakukan dengan sepenuh tenaga ya. Pokoknya kalau belum total 30 juz itu, kalian nanti akan potensial untuk mengalami kesalahan dalam mengambil kesimpulan-kesimpulan. Saya kira itu ya, cukup dulu jawaban saya. Jawabannya panjang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.